Hello class, it's time to question and answer with Lilin Tua. Channel ini ada untuk menjawab dari semua pertanyaan yang datang di kolom komentar YouTube, juga direct message di Instagram. Jangan lupa kalian untuk klik subscribe dan juga lonceng untuk tahu kapan video Q&A ini akan diupload. Jangan lupa untuk klik like-nya dan selamat mengikuti. Jumpa lagi dengan Lilin Tua dalam melanjutkan pembahasan tentang tugas jaga part 4. Part 4. Kemarin kita sudah ngomong tentang pembagian jaga laut, jaga pelabuhan, jaga darurat. Kemudian malam ini kita melanjutkan pembahasan tersebut. Kita mulai dari tugas dan tanggung jawab KKM. KKM bertanggung jawab kepada nahkoda dan direksi mesin dari direksi di darat. Jadi tidak hanya nahkoda yang harus laporan ke sana, tapi semua laporan KKM itu juga dipertanggungjawabkan. Kemudian melaporkan kegiatan secara tertulis dan berkala kepada divisi teknik. Jadi mengenai pemakaian bahan bakar, mengenai evaluasi pemeliharaan, kemudian keadaan umum dari permesinan dan sebagainya. Ini harus dilaporkan oleh KKM kepada divisi teknik di darat dengan diketahui oleh nahkoda. Selanjutnya, KKM punya tanggung jawab menjaga tata tertib dan disiplin serta kerapian kamar mesin. Harus menjaga wibawa dan berpenampilan sehingga dia disegani. Di sini bedanya dihormati di sipil dan dihormati di militer. Kalau di kapal niaga, atasan dihormati karena kemampuannya, karena penampilannya, karena pergaulannya. Tapi kalau di militer, tidak perlu pandang itu. Sersan harus hormat pada kapten. Kapten harus hormat pada kolonel. Dupi ono dupi. Tapi di kapal, penghormatan lebih dititik beratkan kepada kemampuan, penampilan, dan konsistensi. Jadi tata tertib harus ini, dan dia juga harus sebagai contoh. Saya punya 4 contoh KKM. KKM yang hanya sebagai atasan saya, KKM yang di samping atasan saya juga bapak saya, KKM yang di samping atasan saya, bapak saya juga guru saya, KKM yang di samping atasan saya, bapak saya, guru saya, ya teman saya, KKM yang saya anggap sebagai atasan saya, bapak saya, guru saya, teman saya, ya musuh saya, lengkap ada. Dan beliau sudah baru saja almarhum, beliaulah yang membentuk saya kayak demikian. Kalau pengen tahu, almarhum Bas Peter, putranya sekarang juga ada di laut. Oke, kita lanjut. Selalu standby di kamar mesin pada saat olah gerak. Saya pernah menjumpai di satu kapal, satu perusahaan, setiap manuver KKM justru di anjungan. Saya nggak habis pikir. Pada saat saya tanyakan kepada nahkoda, Cap, ini kok KKM di sini? Sudah biasa begini, Bas. Wah, ini kalau ada apa-apa gimana? Jadi banyak hal yang dilanggar.
selalu standby di kamar mesin pada saat olah gerak tiba maupun berangkat. Ya. Kemudian menandatanganin buku olah gerak dan jurnal harian. Jangan lupa buku olah gerak harus siap. Demikian juga jurnal harian, semua petugas jaga harus tahu cara mengisinya. Pada saat saya di kapal berbendera Jerman, Hapag-Lloyd, saya gelagapan 4 jam jaga, belum tahu karena bahasanya bahasa Jerman. Iya. Lanjut. KKM harus bisa dan melakukan laporan perjalanan, engine voyage report. Ya. Selain melaporkan tentang pemakaian satu voyage, pemakaian bahan bakar, pemakaian minyak lumas, kemudian melaporkan tentang speed rata-rata, kemudian melaporan tentang kinerja mesin berdasarkan data-data, ya, dilaporkan semuanya, nanti pihak darat yang akan menganalisa. Terakhir, bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perawatan motor-motor di sini yang dimaksud selain elektromotor ya pesawat-pesawat atau mesin-mesin yang ada di kamar mesin. Jadi setiap kegiatan KKM harus tahu dan bertanggung jawab. Tidak ada cerita ketelnya meledak gara-gara si Mas sempat terus KKM-nya nggak bertanggung jawab. Tetap KKM bertanggung jawab. Karena masih sempat sebelum melakukan sesuatu, dia mesti lapor. Barangkali berjenjang ke kepala kerja, yaitu second engineer, Masnis 2, dan juga ke KKM. Ya, inilah tugas KKM di kapal sebagai kepala kamar mesin. Selanjutnya, jenis-jenis tugas jaga. Ada tugas jaga khusus. Tugas jaga khusus yang dilakukan oleh awak kapal yang bersifat khusus, yang dalam pelaksanaannya mengacu pada kegiatan yang sedang dilakukan. Misalnya kapal sedang melakukan perbaikan, atau perawatan, atau dok, sehingga kegiatan tidak ada. Maka jaga laut, jaga darat dirubah menjadi jaga khusus. Ini nanti tergantung dari kepala kerja yang disetujui oleh KKM. Ya. Oke, jadi selama dok umpamanya kamu jaga ini, kamu jaga ini, atau seharian hari ini jaga ini, nanti malam yang jaga ini, ya. Ini tentang jaga khusus. Jaga rutin. Jaga rutin tugas jaga yang dilakukan oleh awak kapal yang bersifat rutin baik di laut maupun di pelabuhan, ya. Seperti halnya yang dilakukan setiap harinya. Mulai dari meminyai, mulai dari mengontrol, mencatat, melaporkan dan sebagainya. Jaga laut. Jaga laut ini adalah jaga yang dilakukan pada saat kapal sedang berlayar. Dimulai dari standby engine. Standby mau berangkat, itu sudah mulai jaga laut berlaku. Nah, sebagaimana kemarin di ini, kita sudah tahu 4 jam, sehingga total 8 jam per orangnya. Tugas jaga pelabuhan. Tugas jaga pelabuhan dilaksanakan pada saat kapal berada di pelabuhan. Baik kapal itu sandar, alongside, ataupun kapal itu berlabuh, let's go, atau anchorage, ya. Dan dilakukan prinsipnya jaga 24 jam secara bergantian. Tergantung pengaturannya. Biasanya kalau oiler tetap 4 jam
4 jam, 4 jam, total 8 jam. Tapi ini juga bisa dilakukan kebijaksanaan karena di pelabuhan, barangkali karena yang jalan mesinnya cuma ini, maka bisa diatur sedemikian rupa. Ya. Tugas jaga darurat. Tugas jaga darurat ini dilakukan oleh awak kapal pada saat kapal dalam keadaan darurat atau pada saat melakukan tindakan penyelamatan seperti badai, seperti kebakaran, seperti kapal kandas, seperti kapal tuburuan. Ini ada semua nanti manualnya, tata caranya. Nah, kalau ada alarm ini, katakanlah ini alarm kebakaran, maka apa yang harus dilakukan, pengaturan tugas jaga yang pengaturan harus sesuai dengan kondisi tersebut. Seperti umpamanya petugas penyiapan alat, nah, dia lepas dari tugas jaganya yang sini diambil alih, digantikan oleh yang lain dan sebagainya. Ini diatur nanti tersendiri oleh aturan internal, ya, baik internal kapal maupun internal yang disetujui oleh perusahaan. Baik, hal-hal yang harus diamati selama pengoperasian permesinan secara manual. Apa itu manualnya? Bab kapal sekarang ada pengoperasian mesin-mesin yang dioperasikan secara otomatis, termasuk jaganya juga ada yang dulu kita nggak punya yang namanya control room. Nah, sekarang hampir semua kapal punya engine control room. Nah, zaman saya semua manual jalan. Untuk yang secara manual seperti yang zaman saya atau yang sekarang kapalnya masih belum ada yang sistem otomat, maka pertama pemeriksaan temperatur untuk mesin induk, permesinan bantu, seperti gas buang, minyak lumas, artinya semua parameter suhu, parameter tekanan, parameter level yang menyangkut ke penunjang mesin induk dan penunjang penggerak generator, ya, bukan generatornya, bukan mesinnya, tapi parameternya, suhu, tekanan, aliran, dan sebagainya. Ya, yang kedua, pemeriksaan tekanan pada mesin induk, ya, ini tadi sama dengan yang di atas, artinya parameter. Ada parameter suhu, ada parameter tekanan, ada parameter level, dan sebagainya. Ya, ini semua harus dicek. Anda berfungsi sebagai sebagian dari controller. Ya, cek, melihat, membandingkan, mencatat, ya, baru kalau ada sesuatu melakukan koreksi. Ya, pemeriksaan volume minyak, bahan bakar, minyak lumas, dan sebagainya. Jangan sampai ada kejadian yang tidak diinginkan. Tiba-tiba something naik, penuh, alarm. Tiba-tiba tekanan minyak lumas jatuh. Tiba-tiba tangki ekspansi kosong, dan sebagainya. Harus diamati gejalanya. Tingginya got juga harus diamati. Ya. Pemeriksaan katup-katup pengatur kontrol valve pada sistem pendingin dan pelumasan. Ada satu hal yang sebetulnya ini bukan merupakan pekerjaannya tim jaga, tapi tim harian, adalah pemeriksaan pengecekan terhadap kemacetan keran-keran. Ya, harus ada waktu setiap
Sabtu atau setiap Rabu, terutama keran-keran air laut. Jangan sampai macet, kita nggak tahu itu macet terbuka atau macet tertutup. Ya, ini penting. Oke, terakhir. Hal-hal yang harus dilaporkan dalam jurnal saat serah terima jaga. Jadi kalau jaga, nanti akan dilanjutkan ke part 5 tentang tata cara jaga. Ya, tata cara serah terima, tata cara syarat, dan sebagainya. Ini yang di part 5 nanti. Oke, hal-hal yang harus dilaporkan dalam jurnal saat serah terima jaga. Katakanlah saya menerima jaga dari jam 4, ya, jadi saya menerima jaga jam 4, nanti saya serahkan jam 8. Permesinan yang sedang beroperasi, yang menyerahkan harus ngasih tahu mesin-mesin yang jalan secara umum ini. Yang tidak secara umum, yang nggak jalan ini. Kondisinya kayak gini. Ya, karena kita satu tim, satu rusak, semua ngerasain akibatnya. Oleh karena itu, teamwork yang bagus. Permesinan peralatan yang sedang diperbagi atau tidak berfungsi. Umpamanya purifiernya luber terus. Kita harus kasih tahu, ber terus. Yang sudah saya lakukan gini. Tapi kelihatannya kurang pas. Coba deh nanti ini hati-hati. Kamar daging sekian terlalu ini. Tadi sudah ekspansinya sudah saya buka 1/4. Tolong dicek. Ya, pada saat serah terima harus benar-benar tahu si penerima tentang kondisi sebelum dia menerima. Perubahan jenis pengoperasian dari otomat menjadi manual atau sebaliknya. Kasih tahu ini semua dalam otomat atau tidak. Umpamanya ketel, kamu otomatkan atau tidak. Umpamanya kompresor, kamu otomatkan atau tidak. Semua harus tahu semua. Harus waktu saat setelah terima harus disampaikan. Lanjut, kalau ada sesuatu kelainan harus dikasih tahu. Umpamanya tadi saat saya jaga turbin 2 kali terdengar suara Saya lihat suhunya nggak ada perbedaan. Tolong deh nanti dicek. Tadi ininya habis terus. Tangki ekspansi. Saya cek, saya tambahin habis terus. Tolong nanti ini saya udah ini nanti saya siap kalau saya suruh turun lagi. Ya. Enak. Serah terimanya fair, serah terimanya jujur demi semuanya. Ya. Jadi kalau ada kelainan, maka kelainan itu harus disampaikan. Jumlah bahan bakar dan minyak lumas yang terpakai pada dan sisanya. Ya. Ini otomat artinya gini. Setiap masinis harus tahu posisi tangki yang berisi bahan bakar atau minyak lumas. Setiap masinis harus tahu posisi saat itu berapa volumenya dan sebagainya. Sehingga setiap saat dia bisa mengatur dari tangki mana dan dari tangki mana harus dipakai. Kalau harus melakukan pemindahan dari tangki mana ke tangki mana. Ya. Kondisi buangan air got, limbah lain yang perlu ditangani. Air got ataupun limbah lain yang perlu ditangani. Jadi jangan sampai membiarkan got tiba-tiba muncul tinggi, mesti ada penyebabnya. Cek, cari bocornya di mana. Kalau sudah tahu bocornya di mana, kalau bisa diperbaiki, kalau tidak bisa ya perbaikan sementara dan dilaporkan kepada tugas jaga berikutnya. Pada saat saya terima jaga, jangan sampai yang nerima jaga tahu-tahunya penuh,
komplain, gimana ini? Wah, ya, kemudian yang habis serah terima jaga, enggak, waktu saya jaga tadi enggak. Makanya itu perlu pada saat serah terima jaga, yang terima jaga harus muter, ngecek dari mulai atas, lantai atas sampai lantai terbawah. Ya, sehingga keadaannya enak semuanya. Pemindahan dan penggunaan bahan bakar, air tawar, dan lain-lain tadi sudah kita ceritakan di atas. Harus tahu posisi tangki, harus tahu volume tangki. Kalau toh harus memindahkan karena pemakaian atau oleh karena keseimbangan juga harus dilaporkan. Ya. Ya. Perintah anjungan yang akan dilaksanakan pada saat jaga berikut atau pengganti. Kalau ada sesuatu yang berupa perintah dari anjungan yang belum selesai kita laksanakan, umpamanya pada saat jam 4 kurang seperempat, petugas jaga 12.4 kasih dapat perintah 1 hour notice mau masuk pelabuhan. Nah, dia belum sempat apa-apa, maka dia harus kasih tahu ke petugas jaga 48 kalau ada perintah 1 hour notice, apa yang sudah dilakukan ini, yang belum ini, dan sebagainya. Ya. Percobaan-percobaan yang dilakukan, jadi apapun yang dilakukan harus dikasih tahu. Umpamanya lagi ngetes pengaput, lagi ngecek ketel yang airnya naik turun, dicoba dikendalikan secara manual begini. Nah, ini kasih tahu. Demikian juga expansion valve yang kerjanya itu pelan, maka juga harus dikasih tahu karena reaksinya pelan. Jangan sampai petugas jaga berikutnya main buka lagi padahal tadi sudah dibuka. Ya, ini semuanya serah terima yang bagus, yang cantik, sehingga yang menyerahkan dan yang diserahi bisa bekerja secara tenang, secara enak. Oke, kita ketemu besok lagi, masih melanjutkan tugas jaga. Ya, seperti biasa. Salam sehat selalu. Semoga makin pinter, makin sukses. Salam dari Lilin Tua. Oke semuanya, thank you for watching.